Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan dari pers, dari media yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Posko Settim pada sore hari ini. Terima kasih juga pada kawan-kawan dari perwakilan wilayah Asosiasi Teater se-Jakarta. Terima kasih juga atas kehadiran kawan-kawan dari Forum Seniman Peduli Tim. Pada sore hari ini kita akan menggelar konferensi pers tentang beberapa hal yang sudah disampaikan di dalam undangan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman yang hadir di depan kita ini, mewakili Forum Seniman Peduli Tim, menyangkut hal-hal yang pada belakangan ini, hari-hari terakhir ini bergulir cepat dengan bermacam persoalan yang kami anggap penting untuk disampaikan ke teman-teman media dan publik, bahwa ada beberapa hal yang patut dicermati dengan serius berkaitan dengan Taman Ismail Marzuki. Paling kanan kami memanggilnya dengan abang, Bang Effendi Saman SH. Beliau adalah pengacara dari Forum Seniman Peduli Tim yang menerima kuasa gugatan dari Forum Seniman Peduli Tim untuk disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT UN, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus yang lalu, dan gugatan uji material yang disampaikan sudah diterima di register oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Agustus. Nanti Bang Effendi Saman akan menjelaskan proses gugatan yang sudah disampaikan itu sejauh mana sudah perkembangannya. Yang di sebelah kiri Bang Effendi Saman, Mas Mujib Hermani, salah seorang eksponen Forum Seniman Peduli Tim. Dan sebelah kanan saya Bang Mogad Pasaribu, juga dari Forum Seniman Peduli Tim. Dan sebelah kiri saya David Karo-Karo. Saya sendiri Tatan Daniel, bagian juga dari Forum Seniman Peduli Tim. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan kritis berkaitan dengan Taman Ismail Marzuki, dan juga dengan rencana musyawarah kesenian Jakarta yang akan segera dibuka oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tanggal 1 November 2022. Berkaitan dengan itu semua, kami sudah menyatakan sikap dan seruan yang termaktub di dalam Manifesto Cikini 73 yang disusun di Posko Forum Seniman Peduli Tim pada hari Jumat tanggal 23 September 2022.
saya akan bacakan manifesto ini sebagai dasar pemikiran diselenggarakannya konferensi pers ini, yang nanti masing-masing hal itu akan disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan saya ini. Berdasarkan telah kritis atas fenomena dan permasalahan yang terjadi di kawasan kesenian Taman Ismail Marzuki yang erat berkaitan dengan kebanalan pola pikir, sikap, dan cara pandang para pemangku kepentingan terhadap kesenian dan kebudayaan, dengan ini Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki menyampaikan pernyataan dan seruan. 1. Laksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan secara tegas dan bertanggung jawab dengan segera menerbitkan perangkat ketentuan pelaksanaan yang komprehensif untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Selamatkan dan melindungi ruang-ruang ekspresi seniman seperti Taman Ismail Marzuki, gelanggang-gelanggang remaja yang ada di Jakarta, taman-taman budaya yang ada di berbagai daerah, provinsi maupun kabupaten, gedung-gedung kesenian, dari penggurusan nilai, marwah, sejarah, kedudukan, tujuan dan fungsinya oleh kehendak kapitalistik, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan. 3. Berdayakan Dewan Kesenian baik di Jakarta maupun di daerah-daerah sebagai perwakilan seniman yang independen dengan tidak diarahkan menjadi subordinasi pemerintah dan tidak dikooptasi oleh kekuasaan yang tidak memihak pada kepentingan seniman dan kemaslahatan kesenian. 4. Berikan dan melindungi hak-hak sosial, hak kultural dan konstitusional para seniman untuk hidup layak dan berkarya dengan aman, nyaman, lapang, mudah, dan merdeka. 5. Mendesak pemerintah, terutama pemerintah yang akan dibentuk pada akan datang, agar segera membentuk Kementerian Kebudayaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam upaya perlindungan dan pemajuan kebudayaan nasional. Disusun di Jakarta dini hari Jumat 23 September 2022, Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki. Kami berharap manifesto Cikini ini dapat kita sebarluaskan ke publik, dan ini agar dapat menjadi bacaan dan perhatian semua pihak, pemangku kepentingan, pemerintah, legislatif juga, dan semua kalangan seniman. Terima kasih. Selanjutnya ke Mas Mojib ya. Kita mungkin runut biar kita ngejar waktu juga. Memang di agenda kita itu jumpa pers hari ini tuh ada 4 agenda. Yang tadi sudah 1, pembacaan manifesto Cikini 73. Sekarang ke yang kedua, itu perkembangan gugatan uji material yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Forum Seniman Peduli Tim. Silakan, Bung Ben. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, saya diajak kawan saya untuk melihat perkembangan Taman Ismail Marzuki yang berkaitan dengan revitalisasi tim yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan sebelumnya memang sudah ada Pergub yang juga mengatur tentang itu di tahun sebelumnya, tahun 2019, lalu direvisi menjadi Pergub yang baru ini. Pergub yang baru ini kemudian kita persoalkan, lalu saya pelajari bahwa ada aspek-aspek hukum dan sosial yang dilanggar. Ya. Peranata-peranata sosial itu bagiannya tidak hanya urusan hukum. Saya coba menelusuri tentang jejak Pergub itu di tahun 2019.
ada kualifikasi yang keliru besar, ya, di mana representasi penyelenggaraan dan pembangunan Taman Ismail Marzuki ini bukan diserahkan kepada orang yang layak, yang patut, yang memiliki kualifikasi tentang seni dan kebudayaan. Oleh karena itu, kajian yang saya lakukan bersama kawan-kawan Septim ini adalah bukan hanya sekedar mempersoalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, tapi ada norma-norma dan kaidah-kaidah yang dilanggar oleh gubernur. Norma-norma dan kaidah seperti apa yang dilanggar oleh gubernur itu? Selayaknya wahana dan wilayah kekuasaan Taman Ismail Marzuki ini tidak diberikan kepada orang yang memiliki potensi sebagai kontraktor. Anda tahu semua bahwa Pergub itu memberikan kekuasaan yang tinggi, yang istimewa kepada Jakpro dalam kurun waktu yang cukup lama. Anda bayangkan selama 28 tahun nasib marwah budayaan dan seniman itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi tentang itu. Miris mendengarnya. Kenapa saya katakan miris? Karena para pendiri dan penggagas Taman Ismail Marzuki, diantaranya Bang Ali Sadikin, itu memberikan fasilitas umum pada rakyat agar rakyat bisa mengekspresikan nilai-nilai seni dan kebudayaan itu. Tapi kemudian hari ini dirampas hak kebudayaan itu, direbut untuk potensi komersialisasi. Tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Hak untuk mengekspresikan seniman betul memang diberikan, tetapi tentang bagaimana seni itu akan dikembangkan, itu mereka yang punya hak. Bayangkan watak sebagai kontraktor diserahkan kepada orang yang akan memelihara seni dan kebudayaan di Indonesia, khususnya di DKI. Anda bayangkan kalau ini dirujuk terus oleh para gubernur di berbagai daerah, maka hancurlah norma-norma dan kaidah-kaidah seniman itu. Itu yang saya sebut tadi, bahwa peranata sosialnya sudah diganggu. Ya. Anda dapat bayangkan, gedung ini bisa saja setiap saat dia komersialisasi untuk misalnya kepentingan partai politik. Dia bisa sewakan ke siapa saja. Kekuasaan yang diberikan 28 tahun itu, dia juga akan mengelola sumber kekayaan gedung ini oleh kepentingannya dia sendiri. Dia bisa dapat duit dari mana saja. Dia bisa menggalang keuangan terhadap masyarakat luas di DKI ini, yang masyarakat tidak mengetahui bahwa sesungguhnya tujuannya belum tentu untuk kepentingan seniman dan kebudayaan. Oleh karena itulah saya berkepentingan sebagai advokat. Saya kontak ke beberapa advokat di beberapa daerah. Saya bilang, saya menggugat gubernur DKI ini agar gugatan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar menjadi presiden baik bagi kita semua untuk melakukan perlawanan. Kita belum pernah melihat ada seniman yang melakukan gugatan. Saya salut pada kawan-kawan seniman di tim, mulai memperlihat bahwa kebijakan itu bisa menyandera Anda. Anda tidak pernah tahu berapa alokasi anggaran yang akan digalang oleh mereka. Hari ini 1,8 triliun memang, tapi besok lusa dia bisa menggalang kekuatan dana itu bukan saja dari daerah DKI, dia akan menggalang kepada wilayah yang lebih luas, bahkan ke dunia internasional. Maka dia klaimlah bahwa gedung ini berskala internasional. Dari sisi mana gedung ini berskala internasional? Dinding yang satu dengan dinding yang lain tidak sinergi, tidak menggambarkan seniman antara satu gedung dengan gedung yang lain. Anda bayangkan beberapa tahun yang lalu, kemudian gedung ini, gedung kebudayaan yang juga disebut gedung apa? Yang dihancurkan itu, ya, yang padahal itu direncanakan untuk menjadi cagar budaya. Dan sekaligus dia bukan hanya melanggar Undang-Undang Nomor 5 tadi, tapi juga melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Tentu, kan? Ya, oleh karena itu maka gugatan yang sampai ke Mahkamah Agung itu sudah bergiring 1 bulan dan sekarang sedang dipelajari oleh gubernur. Dalam waktu kurun lagi 4 bulan, Mahkamah Agung akan memutuskan apakah
Pergub itu akan dicabut atau tidak. Jika dicabut Pergub ini, maka kita serahkan kembali kepada para seniman. Itulah misi yang sebenarnya. Saya rasa singkat cerita itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Epe. Kita langsung ke poin yang ketiga, kita mempercepat waktu. Itu tentang bicarakan hasil revitalisasi tim yang nanti akan disampaikan oleh kawan saya Mogan, mungkin ditampilkan oleh David, karena kawan inilah yang mengawal terus FGD dan hasil temuan-temuannya kita kumpulkan dan sekarang akan mungkin disampaikan. Selamat sore. Hasil revitalisasi tim, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang menyisakan sejumlah permasalahan krusial yang ditengarai akan berdampak tidak sehat terhadap ekosistem kesenian di Jakarta. Bahwa wajah baru tim yang gencar disosialisasikan oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan temuan dan pengamatan kritis dari Forum Seniman Peduli Tim tidak mengandung makna yang signifikan dan lebih sebagai sensasi artifisial belaka. Tampak luarnya wajah baru, namun isi dalamnya mengandung banyak perkara. Beberapa kali pengalaman kami dari Save Team ini melakukan FGD dengan Jakarta Propertindo, sebenarnya banyak poin-poin yang sudah berhasil kita cari titik temunya, bahkan sudah ditandatangani bersama oleh orang TGUPP, dari Pemprov, bahkan dari Jakpro dan dari Safety. Yang anehnya selalu eksekusinya berubah dan tidak pernah sesuai dengan hasil dari FGD. Ini adalah kesalahan yang paling terlihat dari Jakpro dalam rangka revitalisasi tim. Bukti-bukti sudah ada pada kami dan kami juga sudah pernah menyerahkannya kepada DPRD dan mereka sudah pegang itu semua. Kami masih menunggu itikat baik dari Jakpro untuk memperbaiki sarana-sarana fisik yang belum selesai, bahkan mereka membangun 3 gedung pertunjukan. Tim ini sebenarnya diutamakan untuk pertunjukan, Geraha Bakti Baru, Teater Arena, dan Teater Terbuka. Tiga-tiganya ini bermasalah. Jadi dia kalau mau dibilang berhasil cuma bangun gedung hotel yang besar sana, yang gak ada hubungannya juga dengan kesenian. Justru yang untuk kesenian, tiga-tiganya berantakan. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit hal-hal yang sangat menyimpang terhadap revitalisasi yang ada di tim ini. Yang pertama adalah dosa besar Dewan Kesenian Jakarta dalam mengamini segala apapun bentuk dan gedung yang sudah dibangun oleh Jakpro. Itu yang pertama. Yang kedua, Jakpro sudah melanggar sebuah kesepakatan dalam FGD yang telah berlangsung sampai 8 kali pertemuan. Yang ketiga, Jakpro mengabaikan apa yang sudah diamanatkan gubernur pada pertemuan kami di Mahakam, yakni Jakpro harus berkoordinasi, duduk dan berdiskusi dengan para seniman yang ada di tim maupun dengan teman-teman yang ada di wilayah, sehingga apa yang tercipta dan dibangun dalam ruang dan ekosistem yang ada di tim menjadi selerasi dan kebersamaan dan sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pengguna, yaitu seniman itu sendiri. Dari hal-hal ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan wartawan sekalian bahwa dosa besar ini ada pada Jakpro dan Dewan Kesenian, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan salah terhadap di tim. Terima kasih. Mungkin poin yang terakhir, kebetulan kita Septim kita tetap kepada garis perjuangan kita, panjang umur perjuangan menjaga marwah tim, bahwa salah satu untuk menjaga marwah tim itu kan ada namanya sesuai dengan amanat dari Pergub nomor 4 tahun 2020, itu harus DKJ itu mengadakan musyawarah kesenian Jakarta. Nah, ini
kemarin DKJ meminta hadir perwakilan dari kawan-kawan Septim, itu hadir, saya di situ. Jadi komposisi di situ disebutkan bahwa ada dewan panitia pengarah dan panitia pelaksana, istilahnya mungkin SDOC. Nah, kita diundang, ternyata sudah ada nama-nama, 2 dari Dinas Kebudayaan, 2 dari Akademi Jakarta, dan 7 dari DKJ. Nah, waktu diskusi itu kita sempat protes, siapa yang mewakili dari masyarakat kesenian Jakarta? Karena jelas amanat dari Pergub nomor 4 itu pada pasal 43 itu yang melaksanakan itu jelas. Itu ada AJ, ada Dinas Kebudayaan, ada DKJ, dan masyarakat kesenian Jakarta. Nah, ini yang kita pertanyakan. Tiba-tiba ada salah seorang dari anggota DKJ menyebutkan bahwa DKJ lah mewakili itu. Akhirnya setelah kita diskusi panjang juga, mereka mengakuin oh mereka bukan. Akhirnya dipilih ada berapa orang? Wah, 3 ditambah saya, terus ada namanya si Hafiz, itu mewakili dari Koalisi Seni, terus sama dari Putu Fajar Arcana kalau nggak salah, dia mewakili Kompas dari ini. Saya ngomong di tempat diskusi saat itu dengan para DKJ, perwakilan Dewan Pengarah yang lain, saya tetap meminta, kawan-kawan Septim tetap meminta tambahan dari kuota perwakilan dari masyarakat kesenian Jakarta. Dia nantang ke saya, siapa yang ini? Saya tidak bisa merekomendasi. DKJ lah sebetulnya yang berhak, punya hak, karena di dalam Pergub itu dia sebagai pelaksana. Jangan sampai musyawarah kesenian Jakarta itu jadi cuma sebatas musyawarah DKJ dinas dengan Dewan Kesenian Jakarta saja. Jadi tidak ada perwakilan dari masyarakat kesenian Jakarta. Ini yang kita harus waspadai. Ini yang harus segera dijaga, jangan sampai ini kita kecolongan. Karena musyawarah ini juga menentukan tentang perkembangan Taman Ismail Marzuki, perkembangan kesenian yang ada di Jakarta, perkembangan ekosistem, dan ini yang pertama kali. Dan kita juga akan mengawal gimana idealnya musyawarah versi kesenian Jakarta untuk menjadikan bukti bahwa masyarakat kesenian, seniman, pekerja seni itu memberi contoh. Nanti tahun 2024 itu ada pesta demokrasi, bahwa pesta demokrasi ala kesenian masyarakat kesenian Jakarta lah yang paling ideal, yang nanti jadi tawaran untuk nasional atau Indonesia. Itu mungkin pengantar dari saya.